percepatan kaki menuju ke masjid karena sebentar lagi acara sholat sunnah akan segera dimulai. Insyaallah sholat sunnah Idul Adha akan dimulai pada pukul 7.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih sempat hadir dan berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini guna untuk melaksanakan salat sunnah Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi. Begitupun tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah salat Id yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan acara pelaksanaan salat Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi. Yang pertama, pembukaan oleh protokol. Kemudian yang kedua, laporan panitia Idul Adha. Yang ketiga, tata cara pelaksanaan salat Id yang insyaallah akan dipandu oleh Bapak Nur Ali SSI MKes. Yang keempat, salat Id yang insyaallah akan dipimpin oleh Ustadz Abdurrahman. Yang kelima, khutbah Id yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Yusuf Nur Rahim LC. Dan yang terakhir, penutup. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, laporan panitia Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi. Adapun hewan kurban yang akan dikorbankan dari warga BTN Minasopa Blok AB dan sekitarnya, yaitu sebanyak 16 ekor sapi ditambah dengan 4 ekor kambing. Kemudian selanjutnya yaitu proses penyaluran. Panitia telah membagikan kupon sebanyak kurang lebih 367 ke setiap warga Blok AB yang berhak menerima. Demikianlah tadi laporan panitia Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi.
Selanjutnya, tata cara pelaksanaan salat Id yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Nur Hadi SSI MKes. Kemudian selanjutnya salat Id dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdurrahman. Yang kelima, khutbah Id akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Yusuf Nur Rahim LC. Marilah kita mengikuti seluruh rangkaian acara pelaksanaan salat Idul Adha. Sekian, mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah Id yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita mengikuti sejenak tata cara salat Id yang sebentar kita laksanakan. Salat Id terdiri atas dua rangkaian. Pertama, salat Id itu sendiri dua khutbah Id. Salat Id terdiri atas dua rangkaian. Rakaat pertama terdiri atas 7 takbir di luar takbiratul ihram. Rakaat kedua terdiri atas 5 takbir di luar takbir peralihan. Di mana pelaksanaan sholat tersebut pada rakaat pertama kita awali dengan niat usolli salat sunnat Idul Adha rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir ini belum terhitung sebagai takbir pertama. Lalu kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Allahu Akbar baru terhitung sebagai takbir pertama. Lalu kita membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar terhitung sebagai takbir kedua. Kita membaca kembali Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar terhitung takbir ketiga, dan seterusnya sampai 7 kali takbir. Lalu rakaat kedua peralihan dari sujud. Dari sujud kita membaca Allahu Akbar. Itu belum terhitung sebagai takbir pertama di rakaat kedua. Lalu kita membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu terhitung sebagai takbir pertama. Lalu kita membaca kembali Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, sudah terhitung sebagai takbir kedua, dan seterusnya sampai 5 kali takbir. Demikianlah tata cara sholat Id yang insyaallah kami akan laksanakan. Olehnya itu, mudah-mudahan apa di dalam penyampaian tata cara sholat Id ini dapat kita memahami seksama, sehingga sholat kita diterima di sisi Allah Rabbul Alamin. Demikian, mari kita sama-sama melaksanakan sholat Id
Selasa sunat Idul Adha rahimakumullah, salat la ilaha illallah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-dina walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min atba'i sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman,
bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah perantara, carilah media yang bisa mendekatkan kalian kepadanya, wajahidu fi sabilih, kemudian totalitaslah kalian di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Kami telah berikan begitu banyak nikmat kepadamu. Fashalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan hari Idul Adha, hari yang paling agung di sisi Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal ayyami 'indallahi yaumun nahri, sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan hewan kurban, hari Idul Adha. Thumma yaumul qarr, kemudian hari Qar, dikatakan hari Qar artinya hari masa tenang, yaitu hari 11 Zulhijjah besok. Jadi setelah hari ini maka besok itu juga termasuk hari yang paling diagungkan oleh Allah. Kalau kita berbicara tentang Idul Adha, maka pasti tidak terlepas dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apa spesialnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Sampai-sampai kita sebagai kaum muslimin minimal kita bersolawat untuk beliau dan keluarganya 2 kali setiap sholat tak. Salawat untuk beliau disandingkan dengan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahiyat kita membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kenapa demikian? Proses apa yang dilewati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga beliau ditempatkan oleh Allah, bahkan diberi gelar sebagai Khalilullah, orang yang terdekat dengan Allah. Ini tidak lain karena hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kecil sampai beliau wafat penuh dengan ujian yang bertubi-tubi. Diuji dari berbagai macam sisi. Di masa kecilnya diuji dengan ayahnya. Sebagaimana sabda Allah di dalam Al-Quran, "Idz qala li abihi", ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahandaku, lima ta'budu ma la yasma'", kenapa engkau menyembah berhala-berhala sesuatu yang tidak mendengar apa yang engkau ucapkan? Wala yubsir, berhala ini juga tidak melihat. Wala yughni anka syai'an, dan tidak memberi manfaat apapun kepadamu. Buat apa engkau sembah? Diriwayatkan ayah beliau ini dikatakan sebagai ayah asuh. Itu diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti. Karena yang dikokohkan oleh para ulama adalah para nabi dan rasul itu tidak lahir dari keturunan-keturunan yang suci, tidak lahir kecuali dari keturunan-keturunan yang suci. Maka Azar itu yang disebutkan di dalam Al-Quran tidak lain adalah paman beliau, karena ayah beliau itu diriwayatkan namanya Tariq, sudah wafat sejak beliau umur balita. Jadi kemudian diasuh oleh pamannya, maka pamannya ini posisinya sebagai ayah asuh. Maka beliau pun memanggilnya dengan panggilan yang penuh kasih sayang, ya abati. Padahal beliau tahu ayahnya berbeda keyakinan dengan dia. Ayahnya menyekutukan Allah, tapi masih menunjukkan rasa hormat dan kasih sayangnya kepada beliau. Ya abati, wahai ayahku, buat apa kau sembah semua? Kemudian ayahnya menjawab, qala araghibun anta ya Ibrahim, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kau benci? Segitu bencinya kah engkau dengan Tuhan-Tuhanku ini, wahai Ibrahim? La in lam tantahi la arjumannak. Kata
sang ayah, kalau tidak berhenti ki dakwahi kak, tidak berhenti ki ceramahi kak, akan kurajam kau. Akan kurajam dirimu wahai Ibrahim. Kulempari kau dengan batu. Wahjurni maliya, maka tinggalkanlah diriku ini dalam waktu yang lama. Di sini kita melihat bagaimana seorang Nabi Ibrahim diuji dari ayahnya, dari orang tua yang mengasuh beliau dengan penuh kasih sayang, tapi beliau bisa melewati itu dan tetap menunjukkan rasa baktinya. Bahkan di akhir perdebatan dengan ayahnya kata Nabi Ibrahim, qala salamun alaik. Semoga Allah tetap memberikan keselamatan bagimu, salam sejahtera bagimu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Nanti akan kumintakan ampun kepada Allah bagimu hai ayahandaku. Innahu kana bihafiya, karena Allah selalu mendengarkan, mengabulkan permohonan-permohonanku. Ini ujian pertama yang dilewati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian dari orang tuanya. Jadi kalau ada kita yang baru hijrah 5 tahun, 10 tahun, baru akrab dengan masjid, baru akrab dengan Quran, baru akrab dengan majelis zikir, lantas orang diuji lewat orang tuanya yang mungkin masih malas untuk sholat, masih bolong-bolong sholatnya, masih bolong-bolong puasa Ramadannya, maka jangan kita berkecil hati dan tetap harus kita tunjukkan rasa bakti kita kepada mereka, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah agak besar sedikit, di masa itu bahkan setelah berdebat dengan ayahnya, Nabi Ibrahim ingin memenggal, bukan hanya memenggal berhala, tapi yang ingin dipenggal oleh beliau adalah logika kaumnya yang menyembah berhala. Itu yang beliau mau pangkas. Maka ketika para penyembah berhala ini pergi dari istana, Nabi Ibrahim kemudian menghancurkan setiap berhala-berhala yang di situ, dan disisakanlah satu berhala yang paling besar. Itu dikisahkan di mana Allah dalam Quran mengatakan, idz qala li abihi wa qaumihi, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun, apa sebenarnya fungsinya berhala-berhala yang kalian sangat tekun menyembahnya ini. Kemudian disisakanlah satu berhala yang paling besar, sehingga ketika mereka kembali, mereka murka lantas mengatakan, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang berani melakukan ini dengan Tuhan-Tuhan sesembahan kita. Akhirnya dikatakanlah ada anak muda namanya Ibrahim, kayaknya dia. Dipanggillah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dipanggil, Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang menghancurkan berhala kecil-kecil ini bukan saya, tapi berhala besar ini. Lihat saja kapaknya menggantung di lehernya. Nah, akhirnya kan kaumnya ini juga terdiam menandakan bahwa logikanya terbantahkan. Kalau memang berhala ini tidak bisa ngapa-ngapain, buat apa kita sembah? Tapi begitulah, ketika orang-orang yang sudah kalah argumentasi ini, biasanya mereka akan menggunakan otot. Akhirnya disuruhkanlah seluruh penduduk negeri itu untuk mengumpulkan kayu bakar, membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan diriwayatkan ada nenek-nenek di pelosok menangis ketika ditanya, kenapa engkau menangis wahai nenek? Sang nenek mengatakan, saya menangis karena tidak bisa membawakan kayu bakar untuk ikut membakar Ibrahim yang melecehkan Tuhan-Tuhan kita. Satu kampung sudah bersekongkol ingin membakar Nabi Ibrahim, tapi apa yang Allah takdirkan bagi beliau? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, kata Allah, kami perintahkan api itu untuk menjadi dingin, bukan hanya dingin, tapi menjadi api yang damai, suasananya nyaman di dalam api itu. Karena diriwayatkan Nabi Ibrahim dibakar selama 40 hari, 50 hari, api itu menyala membara. Orang-orang kaumnya ini semuanya geram, marah, karena melihat Nabi Ibrahim kok santai-santai di dalam api, dibakar tidak mempan. Akhirnya setelah 40 hari, 50 hari ditunggu tidak terbakar-bakar Nabi Ibrahim, dikeluarkanlah Nabi Ibrahim dan diusir dari negeri asalnya itu. Kemudian ini ujian keduanya.
ujian melawan para penyembah-penyembah berhala. Barulah di tahap yang ketiga ujian dari istrinya ketika beliau menikah dengan Siti Sarah. Menikah dengan Siti Sarah, qadarullah belum dikaruniai anak. Kalau kita tahu, diriwayatkan bahwa beliau dikaruniai anak pertama Nabi Ismail alaihissalam itu di umur beliau sudah 86 tahun. Jadi kalau ada di sini kita yang baru hijrah, baru nikah berapa tahun, lantas belum dikaruniai anak, maka bersabar kita. Lihat bahwa di sana bahkan sekelas Nabi Allah ada yang diuji dengan tidak dikaruniai anak selama puluhan tahun lamanya. Dan itu bukan menunjukkan Allah tidak sayang dengan kita. Adanya ujian dalam hidup itu justru menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Itu ditunjukkan oleh kisah Nabi Ibrahim ini. Dan Siti Sarah ini karena cemburu, maka di perjalanannya dalam suatu daerah di Mesir, Raja Mesir waktu itu memberikan budak perempuan namanya Siti Hajar sebagai hadiah kepada Siti Sarah. Kemudian Siti Sarah karena rasa sayangnya kepada suaminya, suamiku ingin memiliki keturunan tapi saya belum bisa memberikan keturunan, maka kata Siti Sarah, menikahlah engkau dengan Siti Hajar. Menikah dengan Siti Hajar, maka lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Ketika lahir Nabi Ismail alaihissalam, cemburu luar biasa dari Siti Sarah ini muncul, sehingga bahkan Siti Sarah bersumpah akan memotong tubuh Siti Hajar ini menjadi berkeping-keping karena saking cemburunya. Siti Hajar bisa memberikan buah hati yang selama ini dinanti-nanti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itulah turun wahyu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih kemerah-merahan itu ke tanah Mekah. Bayangkan perjalanannya dari Palestina ke tanah Mekah. Sampai di tanah Mekah pun jadi Siti Sarah untuk membatalkan sumpahnya, Allah mensyariatkan, dari situlah mulai awal mula perempuan itu ditindih telinganya dan dihitan. Itu awal mulanya. Itu sebagai pembatalan atas sumpah Siti Sarah mau memotong tubuh Siti Hajar berkeping-keping. Kemudian pergilah Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam ke pinggiran Mekah. Sampai di sana turun perintah Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tandus. Coba kita bayangkan kalau di sini bapak-bapak disuruh tinggalkan anak dan istrinya di padang pasir, tidak ada kehidupan, tidak ada perbekalan yang cukup, tidak ada kenalan, tidak ada tempat bernaung. Apa yang dikatakan istri tak? Maka Nabi Ibrahim tahu ini perintah Allah, tapi beliau pun masih tidak bisa, masih bingung bagaimana menyampaikan hal ini kepada Siti Hajar. Maka beliau pergi perlahan-lahan. Perlahan setelah sampai di titik Mekah itu, Siti Hajar sedang menyusui Nabi Ismail. Nabi Ibrahim perlahan menjauh. Maka sang istri kemudian sadar. Ditanya, kenapa engkau tinggalkan kami di sini, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim belum menoleh. Beliau masih bingung bagaimana harus menjawabnya. Ditanya lagi, kenapa engkau tinggalkan kami, wahai Ibrahim? 3 kali Siti Hajar bertanya, tidak ada jawaban. Ini istri yang cerdas, lantas merubah pertanyaannya. Dari pertanyaan yang esai dirubah menjadi pilihan ganda. Kata Siti Hajar, Allahu amarak. Apakah Allah yang perintahkan engkau, wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim bisa menjawab dengan tegas, na'am, iya, Allah yang perintahkan. Maka apa kalimat Siti Hajar setelah itu? Falayudayyi'ana. Silahkan engkau pergi sejauh manapun, taati perintah Allah, karena Allah tidak akan menelantarkan kami sebagai hambanya di sini. Kalimat Siti Hajar ini mengajarkan kepada kita bagaimana agar selalu sebagai seorang muslim, hal pertama yang kita bangun adalah prasangka baik kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bisa dengan lantang dan meresapi kalimat
Rabbunallah, bahwa Tuhan kita adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun berbondong-bondong. Apa gunanya malaikat turun ini? Alla takhafu, menghilangkan rasa takut di dalam hati mereka akan masa depan yang tidak pasti. Wala tahzanu, dan menghilangkan kesedihan dalam hati mereka atas masa lalu yang telah berlalu. Apa kata Allah dalam ayat ini? Qalu rabbunallah. Ini sebagai isyarat. Sebelum kata istiqamah disebutkan qalu rabbunallah terlebih dahulu. Artinya kalau kita mau istiqomah di jalan Allah, syarat satu-satunya kalau kita mau istiqomah yang pertama adalah harus terlebih dahulu kita bisa mengatakan Rabbunallah, bahwa Tuhan kita Allah. Apa makna kalimat ini? Kalimat ini mengajarkan kita selalu husnuzon kepada Allah dalam setiap keadaan. Allah takdirkan motor tak tabrakan di tengah jalan. Allah takdirkan perusahaan tak bangkrut. Allah takdirkan rumah tangga tak berantakan. Allah takdirkan kesehatan tak memburuk. Di saat Allah cabut nikmat-nikmat dalam hidup kita, masih adakah prasangka baik dari kita sebagai hambanya kepada Allah? Itu yang Allah uji. Maka itu diajarkan oleh Siti Hajar dalam kalimatnya tadi. Fala yudhayyana, silakan engkau pergi. Silakan engkau pergi. Diriwayatkan bahkan Nabi Ibrahim ini hanya bertemu mengunjungi Nabi Ismail di Mekah itu kurang lebih hanya 4-5 kali seumur hidupnya Nabi Ismail. Yang pertama tadi ketika diantar masih kemerah-merahan lantas ditinggal, barulah yang kedua kalinya ketika turun perintah untuk menyembelih, di mana Allah mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'i, ketika Nabi Ismail itu sudah seumuran dengannya, sudah bisa diajak untuk sama-sama berusaha ataupun bekerja sama. Qala ya bunayya, datanglah Nabi Ibrahim kepada anaknya mengatakan, wahai ananda tercinta, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuk, kemarin saya melihat dalam mimpiku Allah memerintahkan kepada diriku untuk menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, lantas apa pendapatmu? Jadi di sini juga mengajarkan kepada kita tahu bahwa syariat itu perintah Allah ada, tapi ketika itu berkaitan dengan orang lain maka adabnya adalah kita bicarakan terlebih dahulu. Apakah di sini Nabi Ibrahim lantas langsung menyeret Nabi Ismail langsung disembelih? Tidak. Beliau lantas bertanya, "Fanzur madza tar?" Apa pendapatmu wahai anakku? Kata Nabi Ismail, "Qala ya abati if'al ma tu'mar." Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersabar. Dan disitulah. Nah, kemudian di perjalanan beliau sama Nabi Ismail ini ke tempat penyembelihan yang sudah disepakati, disitulah muncul syaitan. Syaitan muncul di perjalanan ke Mina karena memang titik penyembelihannya itu di Mina. Di perjalanan menuju Mina itulah ada setan yang menggoda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mengatakan, Tuhan apa yang menyuruhmu untuk menyembelih anakmu sendiri? Untuk memunculkan keraguan dalam hati Nabi Ibrahim. Disitulah Nabi Ibrahim mengambil batu dan melemparkan setan itu. Disitu menjadi sunnatullah kita melempar jamarat. Al-ula, al-aqabah, al-wusta, al-aqabah. Itu 3 jamarat itu sunnah dari Nabi Ibrahim. Ketika sampai di titik penyembelihan, kata Nabi Ismail, wahai ayahku, tebarkan kain, pakai kain sebagai pelapisnya supaya darahku tidak muncrat ke baju tak. Karena ditakutkan nanti kalau ada darahku yang muncrat ke baju tak, maka ibunda akan merasa sedih dengan hal itu. Kemudian ketika pisau itu sudah ada di leher Nabi Ismail, kata Allah, wa fadainahu bidzabhin azim. Ketika itulah kami tebus Nabi Ismail dengan hewan sembelihan yang besar. Jadi memang biasanya Allah itu Bapak Ibu menguji kita dalam hidup itu dengan sesuatu yang paling kita junjung tinggi dalam hidup ini. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim ini yang paling dia junjung tinggi, dia sayangi adalah anak cucunya.
Di mana tadi bahkan ketika beliau diperintahkan meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, dalam hatinya beliau berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, ya Allah, kutinggalkan keluargaku di tanah tandus, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, semoga mereka termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan buatlah hati orang-orang yang di sekitar mereka mencintai mereka, peduli dengan mereka. Warzuqhum minat tamarat, dan berikan mereka rezeki dari buah-buahan dan perbekalan makanan yang cukup. La'allahum yashkurun, agar mereka termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Nah, Nabi Ibrahim diuji dengan anaknya. Puluhan tahun ditunggu, 86 tahun baru dikaruniai anak. Baru lantas diperintahkan untuk menyembelih anak yang paling disayanginya. Nabi Muhammad SAW yang paling beliau junjung tinggi dalam hidupnya adalah kejujuran. 40 tahun lebih, 40 tahun beliau digerali sebagai Al-Amin di kota Mekkah, orang yang paling terpercaya. Tapi ketika membawa risalah kenabian, apa ujian beliau? Dituduh sebagai pembohong, dituduh sebagai pendusta, sebagai tukang sihir, orang gila dan lain sebagainya. Siti Maryam alaihissalam, Siti Maryam diuji dengan hamil tanpa sosok suami, karena dalam hidupnya Siti Maryam sangat menjunjung tinggi kehormatan diri, kesucian diri sebagai seorang wanita. Allah mengujinya dengan hamil tanpa adanya suami. Dan begitulah sunatullah, Allah menguji kita dengan sesuatu yang paling kita cintai dalam hati kita. Maka Allah ingin melihat apakah ketika nikmat-nikmat itu Allah ambil dari kita, masih tersisakah prasangka baik dari kita. Maka hikmah pertama yang kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim ini adalah at-tadhiyah, bagaimana kita, pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat taslim, yang kedua adalah bagaimana kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Patuh kepada Allah, menyerahkan diri ini, apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan, itu yang terbaik. Kata Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Betapa banyak episode yang kalian tidak suka dalam hidup ini, ternyata itu yang terbaik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan betapa banyak episode yang kalian tidak sukai, yang kalian sukai ternyata itu yang buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha tahu sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Maka itulah yang seharusnya kita tanamkan. Kalau kita ingin bisa terus istiqomah di jalan Allah, yang pertama harus kita bangun adalah prasangka baik kepada Allah di saat nikmat-nikmat Allah itu dicabut satu persatu dari hidup kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa sabar? Satu kata baginda Rasul, unduru ila man huwa asfala minkum, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan lihat ke atas. Kenapa? Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Ketika mata ini menoleh ke atas, melihat orang yang hidupnya jauh lebih baik dari kita, di saat itulah nikmat Allah, jutaan nikmat, miliaran nikmat yang Allah berikan dari lahir tak sampai detik masalah itu Allah berikan, semuanya menjadi tidak ada apa-apanya di mata kita. Seolah-olah hidup kita tidak pernah diberikan nikmat oleh Allah, yang ada hanya masalah. Nah, sebaliknya kalau kita melihat ke bawah, kita akan selalu merasa, oh ternyata di sana ada yang ujiannya lebih berat dari saya. Jadi jangan kita merasa ujian hidup tak yang paling berat. Itu pesan yang paling penting dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian berkaitan dengan kurban, diriwayatkan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak cucu Adam di hari Idul Adha yang sebaik menyembelih hewan kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha, karena di hari kiamat hewan-hewan kurban ini akan datang dengan tanduk-tanduknya, wa asy'arih, dan bulu-bulunya, semuanya akan datang menjadi saksi di hadapan Allah, menjadi penggugur dosa-dosa kita.
Dan sebagai tambahan bahwa kurban ini berlaku untuk satu keluarga. Nah, ini juga sebagai tambahan supaya para pengurus masjid ketika nanti menyembelih hewan kurban hendaknya menyebutkan Bapak fulan beserta keluarganya. Dalilnya karena ar-rajul fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu an ahli baiti. Ada laki-laki yang menyembelih kurban di masa Rasul untuknya dan untuk keluarganya. Nah, ya'kulun wa yut'imun. Mereka makan dari daging hewan itu dan mereka bagi-bagikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam ceramah kali ini. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wahai orang-orang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa wala tamutunna illa wa antum muslimun jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan yang beriman Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Ya Allah, kami banyak dosa di masa lalu. Bila mana Engkau enggan memaafkan kami, maka kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikan kami keluarga yang menjadi penyokong kami untuk bisa meraih ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza syukran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aman. Sudah matikan? Itu yang bertemu tadi kan? Padahal enggak ada ya. Kapan janjinya? Terima kasih yang sudah mengikuti live pagi ini. Terima kasih semua yang sudah gift. Semoga berkah selalu.
Terima kasih yang sudah mengikuti live. Jangan lupa di tap layar dan di share ya.